Baik, ini soal 2. Silahkan pause video Anda agar dapat memahami soalnya. Juga catat data serta berbagai besaran yang ada pada soal. Mungkin nanti diperlukan dalam rangka mengikuti video ini. Ya. Baik ya, saya akan terus saja. Ada pernyataan atau klaim bahwa proporsi populasinya kurang dari 0,4 dan kemudian diambil sampel random sebesar 400 untuk membuktikannya. Hasil sampel adalah proporsi sukses sebesar 142/400 atau 0,355. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ya. Pertama adalah ujilah pernyataan tim penjaminan mutu akademik pada tingkat signifikansi 0,05. Kedua, lakukan pengujian dengan tingkat signifikansi 0,01. Bagaimana kesimpulan hasil pengujiannya? Kemudian menghitung p-value untuk pengujian pertanyaan A dan B. Keempat, menentukan kesalahan jenis 2 apabila proporsi populasi yang sesungguhnya adalah 0,36. Mari kita lakukan analisis atas soal. Ya. Pengujian proporsi populasi P itu mensyaratkan sampel yang besar. Ya. Dengan sampel yang besar, maka standard error-nya akan kecil sehingga tidak cenderung untuk gagal menolak H0. Ya. Kemudian, prosedur pengujian proporsi populasi akan menggunakan distribusi normal standar Z. Ya. Nah, berikut ini adalah prosedur pengujiannya. Ya. Dibuat agak umum untuknya, ya. Nanti dalam jawaban akan ditampilkan yang spesifik sesuai dengan soal. Nah, silakan disimak. Besaran yang akan diperlukan untuk menjawab soal adalah P-cap, P0, N, dan alfa. Baik, kita mulai menjawabnya. Baik, jadi inilah berbagai besaran yang diperlukan oleh prosedur pengujian soal ini. Ya. Kemudian pertanyaan A adalah melakukan pengujian pada alfa 0,05. Karena pernyataan yang akan diuji adalah bahwa proporsi populasinya kurang dari 0,4, maka mestinya akan ditempatkan di HA sehingga desainnya adalah demikian ini. Selanjutnya adalah kriteria penolakan H0 yang demikian sesuai dengan area HA yang di kiri dengan luas 0,05 atau tolak H0 bila Z-stat adalah kurang dari minus 1,64. Kemudian kita tetapkan statistik uji dengan formula ini sehingga dinyatakan bahwa Z-stat adalah sebesar minus 1,837. Nilai statistik hitung dan daerah kritis itu dapat diilustrasikan sebagai berikut ini, yang menegaskan bahwa karena Z-stat lebih kecil daripada minus 1,04, maka tolak H0. Ya. Nah, berhubung pernyataan tim penjaminan mutu tadi ditempatkan di HA, maka dengan penolakan H0 berarti pernyataan tim didukung oleh data. Jawaban untuk pertanyaan B dan C bisa dilakukan sekaligus berdasarkan penghitungan p-value-nya. Bahkan penghitungan p-value itu bisa menjawab sekaligus pertanyaan A, B, dan C. Silakan disimak.
Dengan pengujian searah bawah, maka p-value soal ini adalah probabilitas p-hat lebih kecil daripada 0,355, ya, atau probabilitas bahwa Z lebih kecil daripada minus 1,837, yaitu sebesar 0,0331, yang nilainya lebih kecil daripada alfa yang 0,05. Akan tetapi nilainya adalah lebih besar daripada 0,01. Jadi, pada tingkat signifikansi 0,01, pengujian ini gagal menolak H0. Jadi, perolehan nilai p-value ini dapat menjawab sekaligus pertanyaan A, B, dan yaitu menolak H0 pada pertanyaan A dan gagal menolak H0 pada pertanyaan B. Ya. Dengan sendirinya telah dijawab sebagian dari pertanyaan C, yaitu berapa besarnya p-value. Besarnya p-value untuk sebuah pengujian adalah tunggal, ya, karena ia adalah nilai probabilitas ke ujung kurva dari sebuah statistik sampel. Dirinya akan dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang dapat bervariasi. Soal barusan menunjukkan variasi dari tingkat signifikansi, yaitu 0,05 dan 0,01. Jadi, tingkat signifikansi ini bisa saja berupa nilai-nilai yang lain. Nah, penetapan nilai p-value tadi dapat memanfaatkan fungsi Excel, yaitu sama dengan norm.s.dis, kemudian dengan mengisi nilai Z yang sesuai dan 1 untuk fungsi probabilitas kumulatif. Baik, dilanjutkan dengan jawaban pertanyaan D. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, kesalahan jenis 2 adalah berupa gagal menolak H0 padahal dinyatakan secara keliru. Sehingga kita meyakini bahwa nilai parameternya adalah yang salah itu. Ya. Dalam kasus soal ini, kita meyakini bahwa proporsinya sekurang-kurangnya 0,4. Padahal bukan itu. Pada gambar bagian atas, gagal menolak H0 adalah di daerah berwarna biru. Sehingga dapat dinyatakan bahwa besarnya beta adalah probabilitas p-hat lebih besar daripada p-hat 1 pada distribusi sampling tentang proporsi sampel dari populasi tempat diambilnya sampel atau populasi yang sesungguhnya, bukan populasi yang proporsinya dinyatakan secara salah. Pada gambar, distribusi sampling dari populasi yang sesungguhnya adalah grafik di bagian bawah. Di atas, nilai p-hat diperoleh dari nilai Z kritis, ZK, dengan alfa 0,05, maka ZK adalah sebesar minus 1,64. Sehingga dengan menggunakan formula standar konversi untuk p-hat ke dalam skala Z yang demikian ini, maka dapat diperoleh p-hat 1 yang demikian ini. Ya. Perhatikan bahwa penghitungan standar errornya menggunakan nilai proporsi populasi sesuai yang dihipotesiskan, yaitu 0,4. Ya. Maka dapat diselesaikan beta adalah demikian ini, ya, sehingga konversi ke dalam skala Z menjadi demikian. Perhatikan bahwa penghitungan standar errornya sekarang menggunakan proporsi populasi yang sesungguhnya yang sebesar 0,36, ya. Sehingga diperolehlah nilai Z, nilai beta adalah 0,5029.
Catatan, perhatikan kedua kurva normal distribusi sampling tentang proporsi tersebut. Pada kurva yang berada di atas, daerah penolakannya adalah yang berwarna merah karena pengujian searah bawah. Maka area berwarna biru adalah daerah gagal menolak H0. Ketika hipotesisnya dinyatakan secara keliru, maka wilayah itu merupakan area gagal menolak H0 yang keliru. Namun tentu saja luasnya dihitung dengan dasar distribusi sampling yang sesuai, yaitu distribusi sampling yang ada di bawah. Untuk kemudahan mengingat, kalau di atas merupakan daerah 1 minus alfa, maka di bawahnya adalah area beta. Sebaliknya, bila yang di atas adalah alfa, maka yang di bawah adalah 1 minus beta. Demikianlah jawaban untuk pengujian hipotesis tentang proporsi populasi beserta power of the test dan kesalahan jenis 2. Kita akan lihat contoh lainnya.